Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian terus tetap bahagia ya, selalu semangat untuk belajar dan selalu sehat ya. Baik, kita mulai. Perhatikan materi pada pertemuan kali ini. Baik, untuk pertemuan pertama kita di semester kedua ini, kita masuk di pelajaran yang ke-6, yaitu tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian, ada 3 tujuan dalam pembelajaran pada pelajaran 6 ini. Ya, yang pertama, kita akan mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi isi teks dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kita akan menuliskan kembali teks eksplanasi dalam satu paragraf. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pelajaran 6 ini. Ya. Baik, sebelum masuk, Bapak jelaskan untuk pelajaran bahasa Indonesia, sistemnya sama seperti pada semester pertama. Ya. Dalam setiap bulan, ada 4 kali pertemuan. Dalam setiap tema ada 4 kali pertemuan. 2 kali minggu pertama dan minggu kedua itu adalah teori. Ya. Minggu ketiga penilaian harian. Baik itu penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan. Dan yang terakhir, minggu keempat, kita akan adakan ulangan harian. Ya. Untuk jadwal bahasa Indonesia setiap hari Selasa. Ya. Jadi sistemnya sama seperti semester pertama ya. 2 kali teori, 1 kali penilaian harian, 1 kali ulangan harian. Baik, kita masuk ke materi teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Oh ya, silahkan buka dulu bukunya ya. Halaman 71. Pelajaran 6, panas dan perpindahannya. Yang akan kita pelajari nanti adalah tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu adalah sebuah teks atau sebuah bacaan yang isinya menjelaskan sebuah sebab dan akibat suatu fenomena atau peristiwa atau kejadian. Ya, fenomena itu bisa sinonimnya adalah peristiwa, sinonimnya juga bisa kejadian. Baik itu peristiwa alam, seperti apa? Banjir, hujan, nah, yang saat sekarang ini, kemudian tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Atau tentang peristiwa sosial atau ilmu pengetahuan sosial. Contohnya apa? Mudik, nah, kemudian pasar, jual beli online, nah itu sosial. Atau budaya, contohnya tentang makanan tradisional, kemudian tari-tarian, kemudian alat musik, permainan tradisional, itu adalah peristiwa atau kejadian atau fenomena-fenomena budaya. Ya, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan suatu sebab atau akibat munculnya sebuah peristiwa, terjadinya sebuah peristiwa, baik itu peristiwa alam
peristiwa sosial maupun peristiwa budaya. Kita lanjut. Teks eksplanasi itu adalah sebuah bacaan yang isinya berupa fakta, realita, benar-benar ada, yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Bagaimana hujan bisa terjadi? Mengapa hujan bisa terjadi? Nah, teks eksplanasi itu bisa menjawab itu semua. Kemudian, teks eksplanasi itu bertujuan, jadi orang membuat teks eksplanasi atau menuliskan teks eksplanasi itu tujuannya adalah untuk memaparkan atau menjelaskan atau memberitahu, memberi informasi, memberi pengetahuan kepada pembaca tentang proses dan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Ya, sebab akibat terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Ya, tujuannya itu. Jadi contohnya kalau Ratu Andini itu membuat teks eksplanasi, itu tujuannya agar para pembacanya bisa tahu bagaimana hujan itu terjadi, mengapa hujan bisa terjadi. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi, tujuan yang pertama ya, mengidentifikasi struktur atau bagian dari teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi itu berisi pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Yaitu bagian dari teks eksplanasi yang menjelaskan secara singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena yang sedang dibahas. Ya, pengertian umum. Penjelasan singkat tentang fenomena yang sedang dibahas. Yang kedua, bagian deretan penjelas. Ya, yang pertama tadi adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deretan penjelas. Apa itu deretan penjelas? Deretan penjelas itu adalah bagian dari teks eksplanasi yang menjelaskan bagaimana dan mengapa proses terjadinya suatu peristiwa secara berurutan atau secara bertahap dari awal sampai akhir peristiwa itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagian interpretasi atau kesimpulan. Apa itu interpretasi atau kesimpulan? Itu adalah bagian dari teks eksplanasi yang berisi tentang kesimpulan atau pernyataan atau pendapat dari si penulis tentang topik atau proses atau fenomena yang sedang dijelaskan. Ya. Topik atau proses terjadinya fenomena yang sedang dijelaskan. Jadi kalau namanya teks itu adalah sebuah bacaan, maka bacaan itu biasanya berisi beberapa paragraf. Nah, dari beberapa paragraf itu ada yang merupakan bagian dari pernyataan umum, ada yang merupakan bagian deretan penjelas, ada juga yang merupakan bagian dari interpretasi atau kesimpulan. Ya. Nah, nanti kita bisa mengidentifikasi contoh dari teks eksplanasi. Jadi ada 3 bagian dari teks eksplanasi. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi atau kesimpulan. Sampai sini dipahami anak-anak?
Bisa paham? Mengerti ya? Jadi 3 bagian dari struktur teks eksplanasi: pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kita lanjut. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-cirinya. Yang pertama, ilmiah. Teks eksplanasi itu termasuk teks non-fiksi karena bersifat ilmiah. Apa itu ilmiah? Ilmiah itu fenomena yang dijelaskan atau peristiwa yang dijelaskan dalam teks eksplanasi itu berdasarkan konteks ilmiah, masuk dalam kategori ilmu pengetahuan, ya, yang bisa berupa fakta, realita, ya, fakta itu ya realita, sesuai kenyataan, sesuai peristiwa yang terjadi, atau berdasarkan teori, ya, teori itu ilmu pengetahuan juga, dia melewati berbagai macam penelitian, ya. Orang yang menciptakan teori pasti harus melalui penelitian. Kalau tidak melalui penelitian, itu belum dikatakan teori. Dan teori itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya. Dan yang terakhir berdasarkan penelitian, pengamatan. Ya. Pertama diamati, kemudian diteliti, kemudian dari fakta-fakta itu bisa diambil kesimpulan. Kemudian ciri yang kedua, logis. Penjelasan fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi itu bersifat logis atau masuk akal. Bisa diterima oleh akal manusia. Kemudian yang ketiga, objektif. Apa itu objektif? Objektif itu adalah penjelasan dalam teks eksplanasi itu dapat disertai dengan alasan yang bersifat objektif. Apa itu objektif? Kalau benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Kalau warnanya putih dikatakan putih, kalau warnanya hitam dikatakan hitam. Itu objektif. Ya, bersifat objektif dengan didukung teori yang sesuai. Ya, yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas dalam teks eksplanasi. Nah, itu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama ilmiah, yang kedua logis atau masuk akal, diterima oleh alam pikir manusia, yang ketiga bersifat objektif. Berdasarkan ciri-ciri itu, maka teks eksplanasi termasuk teks non-fiksi atau teks ilmiah. Contoh teks eksplanasi bisa dilihat di buku cetak halaman 72. Judulnya Panas Matahari bagi Kehidupan Manusia. Halaman 74. Bacaan mengatasi panas di dalam rumah. Halaman 77. Proses air mendidih di dalam panci. Dan yang keempat, halaman 79, bacaan bagaimana selimut dapat menghangatkan tubuh. Kalau kita perhatikan judul-judulnya, peristiwa alam. Ya. Baik, sekarang kita buka dulu halaman 72, panas matahari bagi kehidupan manusia. Kita akan identifikasi struktur atau bagian-bagian dari teks eksplanasi pada bacaan panas matahari bagi kehidupan manusia. Halaman 72. Mana bagian pernyataan umum, mana bagian deretan penjelas, dan mana bagian interpretasi atau kesimpulan. Baik, kita baca dulu. Ada yang mau membaca untuk teman-temannya? Rio.
Kelas 5E, silakan dibaca dengan keras. Iya, Pak. Panas matahari bagi kehidupan manusia. Semua Semua makhluk ikut hidup membaca dalam memerlukan hati. semua makhluk hidup memerlukan energi panas dalam kehidupannya. Tuhan menciptakan matahari sebagai sumber energi panas terbesar di bumi. Panas matahari menghangatkan suhu di bumi yang diperlukan semua makhluk hidup setiap hari. Banyak manfaat lain panas matahari dalam kehidupan sehari-hari. Perputaran air atau siklus air di bumi terjadi karena adanya panas matahari. Tumbuhan menggunakan panas matahari untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan ini dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya, manusia dan hewan. Sebagai sumber makanan, panas matahari juga digunakan untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan hasil panen petani dan nelayan, seperti padi dan ikan, serta diperlukan dalam proses pembuatan garam. Kemajuan bidang teknologi juga menghasilkan temuan baru yang memanfaatkan energi matahari. Energi matahari digunakan untuk alat pemanas air yang biasanya digunakan di rumah atau hotel. Energi matahari juga digunakan untuk menyalakan lampu-lampu di jalan. Ada pula pengembangan kendaraan bertenaga surya. Dalam teknologi ini, cahaya matahari disimpan di dalam aki menjadi energi kimia. Nah, energi kimia dalam aki diubah menjadi energi listrik saat digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Baik, dalam teks eksplanasi pada halaman 72, kita akan identifikasi mana bagian pernyataan umum, mana bagian deretan penjelas, dan mana bagian kesimpulannya. Baik, untuk yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu tadi adalah memuat sebuah penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena yang sedang dibahas. Fenomenanya adalah panas matahari yang bermanfaat bagi manusia. Penjelasan umumnya mana? Biasanya pernyataan umum atau penjelasan singkat itu berada di paragraf yang pertama, ya, yaitu semua makhluk hidup memerlukan energi panas dalam kehidupannya. Nah, ini pernyataan umum. Belum menjelaskan proses terjadinya, masih menjelaskan secara singkat peristiwa atau fenomena yang dibahas. Energi panas. Tuhan menciptakan matahari sebagai sumber energi panas terbesar di bumi. Nah, masih penjelasan singkat tentang panas, yaitu panas matahari. Panas matahari menghangatkan suhu di bumi yang diperlukan semua makhluk hidup setiap hari. Ini penjelasan singkat tentang sinar matahari atau panas matahari yang bermanfaat bagi manusia. Jadi paragraf pertama itu berisi tentang pernyataan umum. Mana bagian deretan penjelas? Kalau yang paragraf pertama tadi itu pernyataan umum, ya, deretan penjelasnya mana? Deretan penjelasnya pada paragraf yang kedua, ya. Karena di paragraf kedua itu sudah menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa apa ya? Peristiwa panas matahari yang bermanfaat bagi manusia. Secara berurutan atau bertahap dari awal hingga akhir, ya. Dari awal hingga akhir. Mulai dari mana? Dari sinar matahari yang membantu tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Jadi kalau tidak ada matahari, maka tumbuhan tidak bisa membuat
makanan sendiri. Ya. Karena matahari adalah sumber energi utama bagi tumbuhan untuk bisa menghasilkan makanan. Nah, makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan itu bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Jadi kalau tidak ada matahari berarti tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh manusia dan hewan. Kalau manusia dan hewan tidak dapat makanan berarti tidak ada kehidupan. Ya. Lanjut, panas matahari juga digunakan untuk mengeringkan pakaian. Nah, mengeringkan hasil panen petani dan nelayan seperti padi dan ikan. Serta diperlukan dalam proses pembuatan garam. Jadi manfaat matahari itu cukup banyak. Nah, jadi pada paragraf kedua itu merupakan bagian struktur teks eksplanasi ya, yang termasuk bagian deretan penjelas. Paragraf ketiga ini masih menjelaskan manfaat panas matahari bagi manusia. Kalimat berikutnya. Energi matahari digunakan untuk alat pemanas air yang biasanya digunakan di rumah atau di hotel. Ya, jadi masih menjelaskan tentang manfaat panas matahari. Belum ada kesimpulannya. Terus berikutnya, energi matahari juga digunakan untuk menyalakan lampu-lampu di jalan. Kemudian dalam teknologi ini, cahaya matahari disimpan di dalam aki menjadi energi kimia. Nah, energi kimia dalam aki diubah menjadi energi listrik saat digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Ya, jadi paragraf ketiga ini masih merupakan deretan penjelas. Ya, jadi mana bagian kesimpulannya? Kesimpulannya tidak ada. Jadi tidak mesti ada. Dalam teks eksplanasi itu ada sebuah kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan itu pendapat si penulis tentang peristiwa atau fenomena yang sedang dibahas. Bagian pernyataan umum yang ada di dalam paragraf pertama dan bagian deretan penjelas ada pada paragraf kedua dan ketiga. Ya. Jadi jelas anak-anakku? Jelas, Pak. Baik. Jelas. Kalau sudah jelas, untuk tugas tapi tidak dikumpulkan ya, untuk latihan di rumah saja. Silahkan buka halaman 74, dibaca mengatasi panas di dalam rumah. Kemudian diidentifikasi bagian-bagian teks eksplanasinya, struktur teks eksplanasinya. Ya, minggu depan kita bahas lagi dalam pertemuan Zoom berikutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.